Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pecinta tanaman. Hari ini tema yang akan kita bahas yaitu media tanam. Media tanam itu bisa rohol, bisa tanah, dan kali ini kebetulan beberapa hari yang lalu kami mampir ke warung teh itu pagi-pagi pengen ngerasain teh. Tetapi setelah kami minum, kami lihat ada hal yang unik buat saya yaitu teh celup. Nah, teh celup seperti ini kita ambil yang baru, ini kita bawa yang baru. Teh celupnya seperti ini, mungkin bapak ibu sudah, teman-teman semuanya udah pada paham ini namanya teh celup. Nah kebetulan ini masih baru. Nah kebetulan dari teh celup itu kemarin di rumah saya bilang jangan dibuang. Nah ini dikumpulin seperti ini nih, sayang kalau dibuang nih. Teh celup bekas yang kita udah kumpulin dari warung-warung ini banyak. Nah ini rencana akan kita jadikan media tanam. Caranya gimana? Ya kita lihat yuk caranya. Yang harus kita siapkan yaitu saya kebetulan gunakan daur ulang juga. Ini teh dari botol bekas air mineral. Ini kita belah jadi dua, antara atas dan bawah. Yang atasnya kita udah ilangin supaya cepat. Terus yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk membuat lubang di bawah ini tempat untuk buang air. Nah ini kita gunakan obeng kecil. Kita tinggal nyolokin obeng kecil, dicolokin untuk membuang air. Yang kedua, kita siapin gunting. Gunting tadi untuk ngerapiin atasnya. Dan untuk motong merek-merek ini kan biasanya yang teh-teh bekas ini masih nyentel nih. Ada tehnya, ada ininya. Ini boleh ada dua alternatif karena ini juga kertas, juga mudah hancur gitu, bisa dipakai dan bisa tidak. Tergantung teman-teman ya. Kalau saya untuk sementara saya ada yang saya buang, ada yang tidak. Tuh. Terus yang ketiga kita menggunakan karter. Karter ini ya untuk merapikan, untuk motong itu tadi bekas mineralnya. Itu kita menggunakan botol. Kemudian dapat di jalan itu kita botol. Kalau bisa teman-teman juga ada teh model tempat teh seperti ini. Ini pakai rohul kita coba kemarin tuh, alhamdulillah. Nanti ada di video yang lain kita menggunakan media tanaman rohul. Terus yang ini kita bahas konsentrasi ke teh. Nah sebelumnya itu tanaman kita ini menggunakan Sri Rezeki. Nih tanaman Sri Rezeki. Mungkin yang bisa gede atau tanaman yang lain, dan kebetulan kami di sini menggunakan media tanamnya bunga Sri Rezeki. Mungkin teman-teman pakai yang media lain ya kami persilahkan. Yang tahap pertama yaitu tadi kita bisa kasih lubang. Nah, kita lubangin di bawah tempat air, buang air ya. Kita lubangin 4 atau 5 biji ya, seperti itu kita lubangin bawahnya untuk bila mana nanti kita siram nggak ada pembusukan akar. Ini fungsinya untuk itu. Terus kita rapikan karena kita bekas ke ini. Nah kita rapikan ke bawah lagi. Nah baru kita masukin nih apa itu bekas teh tadi, teh celup. Kita coba media tanamannya teh celup. Ada yang sudah dibersihin, ada yang belum. Nih, terus kita rapi ini pakai ini. Kita isi berapa ini. Kenapa saya teh celup ini? Karena saya ingat ibu saya. Mas, kalau buang teh celup jangan kemana-mana atau tempat sampah. Buang ya di tanaman. Karena kalau bekas teh itu katanya tehnya tanaman jadi subur. Makanya dengan ingat orang tua saya itu, oh makanya coba deh gitu kan. Terus ini kebetulan tanamannya Sri Rezeki. Saya ingat juga kakak saya yang pertama namanya Sri Rezeki. Makanya tanaman hari ini kita makanya Sri Rezeki. Nah, kita tanam mungkin kurang tinggi, kita tambah dikit. Nah, dan akarnya gampang. Nah, kita tambah, terus baru kita taruh. Nah, seperti ini, kanan kirinya baru kita kasih lagi supaya padat nih, supaya padat. Terus kita bisa pakai gunting untuk dipadatin. Tapi kalau yang nih kita tambah lagi, ini kan sayang nih, dan kita kan bisa pesen ke warung-warung sekitar kita nih, warteg khususnya itu jangan dibuang ya buat kita gitu kan, untuk lingkungan. Nah, kalau perlu yang tukang ini, kita kalau bulat kita potong, kadang-kadang susah. Nah kadang-kadang yang tukang warteg itu supaya ikut penghijauan ya disuruh aja di depan warungnya untuk bikin-bikin kayak gini kan, jadi juga nggak kebuang nih teh barang bekasnya kayak gini nih. Terus nggak bikin sampah, kita bisa daur ulang ya kan. Kalau memang menghasilkan ya kenapa tidak, daripada kita beli pupuk. Tapi kalau kata ibu saya atau bapak saya dulu, apa itu teh itu apa itu menyuburkan tanah ya,
ya kita udah nyoba gitu lah. Nah seperti ini tinggal Bapak Ibu taruh dimanapun kita coba. Nih yang pertama, karena kami nyoba yang sudah berapa hari Bu, yang udah gede nih. Ini kecoba kebetulan subur, dan kalau teman-teman lihat ini malah apa, bekas ininya nggak kami buang nih, bekas merek yang ada di bawah yang warna biru ini. Ya punya siapa mereknya nggak penting ya, karena nggak ngendos ke kita. Nah kalau udah seperti ini udah numbuh, ini kurang lebih 1 minggu. Nah, tinggal aja kerjaan di kita rumah itu kan ngerapiin. Oh yang udah paling bawah udah nggak perlu nih daunnya gitu umpamanya, daripada ini. Dan alhamdulillah kami uji coba dengan teh celup, medianya ini hidup. Dan kalau udah ke bawah banget kayak gini, tinggal Bapak Ibu nambahin sih supaya dia di atas lagi. Nanti kita tambahin media tanamannya. Nggak taunya alhamdulillah kok bener kata orang 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 tua dulu, subur kok, nggak taunya pakai teh. Nih, nih kebetulan kita padetin lagi. Nih kita padetin. Ini kalau harusnya kan kalau lebih teliti, lebih ini apa tuh? Ini saya pikir juga terngure kali ya. Ini kebetulan kan ya bekas-bekas kertasnya nggak kami, ada sebagian kami buang, ada sebagian tidak. Ini sampai ke atas lah, atas banget. Nah, ini yang sudah lama. Ini kalau udah lama kayak gini, akarnya kelihatan. Ada yang sebagian itu akarnya sampai keluar-keluar. Nah, seperti ini. Akarnya sampai keluar. Ya udah biarin. Itu nih. Kebetulan kita nyoba yang sudah berumur 1 minggu. Memang kita harus juga rawat tanaman itu, sering disiram, sering apa, insya Allah. Itu juga dengan adanya teh celup ini malah ini kalau kita siram menyerap air. Jadi kadang-kadang sudah 2 hari 3 hari kami nggak siram itu masih basah. Dengan adanya kayak basah kok lama-lama saya berpikiran kok kayak modelnya hidroponik ya gitu. Jadi dia hidupnya dengan air. Kalau hidroponik itu kan air ngalir, terus ada airnya naik ke atas itu pakai rohol seperti ini. Ini kebetulan kan pakai rohol nih, rohol di atasnya basahin rohol gitu loh. Oh gitu. Sekarang kalau kemarin sampai pakai bidang tanah ini lewat aja. Nah, ini nggak tahunya seperti itu. Jadi sampai 3 hari 4 hari nggak usah kita siram. Kali kita siram bisa untuk seminggu. Ini masih masih apa masih basah seperti itu. Jadi teman-teman ini buat apa pengetahuan kita aja nih. Kalau memang nanti mau ditambah, ini ya jangan baru. Kalau baru gini kan boros. Mendingan untuk bikin teh kita dulu. Kalau sudah ini kita baru kita pakai. Kalau kita langsung beri baru kan mahal. Jangan. Kita bisa daur ulang ini seperti ini. Nih, daur ulang itu menggunakan teh, ya kan? Ini teh ini mereknya bermacam-macam. Kebetulan ini kalau ibu bapak teman-teman sekalian tahu nih yang warna biru teh apa. Ini kalau di sini kan Sariwangi. Kita tidak di endorse Sariwangi, tidak. Kita kebetulan yang dekat dengan saya banyakkan di toko itu, dan keluarga saya itu minumnya ini. Ada yang sebagian saya juga enggak. Saya jarang kalau minum teh, kebanyakan saya cenceman gitu loh. Saya kalau minum teh itu minum teh tubruk, tapi kadang-kadang dibawa kemana nih contoh nih. Kalau kadang-kadang saya bikin sekaligus 1 botol aqua dibawa ke kebun, karena kita ke kebun, terus ada kopi. Ini selintas ini, ya kadang-kadang karena kita kebun kita ada buah tomat yang sudah mateng, coba kita petik, kita iseng buat makan aja sih. Ini sebagai pelengkap aja. Makanya seperti ini, teman-teman kita gunakan yang bekas saja, jangan yang baru gitu. Ya akhirnya ini sudah tumbuh dan kita udah coba. Nih namanya bunga Sri Rezeki. Ini yang udah lama, ini yang baru kita bikin. Teman-teman, tadi yang pertama kita menggunakan teh yang sudah terpakai. Sekarang kita yang kedua, uji coba kedua menggunakan teh yang baru. Karena udah sayang kita terlanjur beli, atau enggak teman-teman nyoba yang baru. Ini kita coba mau lubangin lagi. Nih kita jangan lupa ngelubangin bawahnya supaya untuk tempat aliran air. Dan yang kedua nih tehnya ini bisa nih, teh baru kita bisa copot, kita buang kertasnya. Nah ini satu, bisa buang kertasnya, kita buang, masukin. Ini karena ini tehnya baru, nah kita coba masukin. Tapi jangan, kalau memang ada barang bekasnya ya mendingan saya saranin teman-teman jangan yang baru. Kalau enggak gitu kan untuk kebutuhan keluarga kita dulu, kita minum dulu, baru yang bekas tadi mendingan kita pakai. Kalau baru kita nggak saranin ya, kita nggak daur ulang, itu namanya, itu pemborosan, larinya ke pemborosan. Nah ini sudah yang pertama, ini kita tatakan dikasih yang kering tadi.
Nah kalau kita ininya dapat baru kita potong supaya masuk ke ininya nggak susah. Ini kurang lebih kan segini nih, cakepnya agak tinggi, berarti kita masukin lagi. Jadi tergantung ke selera teman-teman aja. Ini kembangnya mau kembang apa aja boleh. Kembangnya mau kembang, ini kita coba sekali-sekali kita masukin ya. Jadi nggak usah dibongkar kayak gini. Nggak usah. Coba kita masukin deh. Sampai karena itu kan kertas juga hancur juga sih, hancur juga. Nah kalau sudah kayak gitu kita padetin nih kanan kirinya, udah kita nggak copot ininya deh. Ini mereknya masih nyempel deh, dan ininya masih utuh nih. Nggak usah kita copot kayak gini. Nah ini harusnya kalau ditarik ini kan, udah kita masukin. Kita padetin pakai gunting ya. Jadi kalau pas akar ya jangan padat-padat banget, tapi yang penting kena aja nih seperti ini. Nah kita tahan ya batangnya supaya akarnya juga nggak putus atau batangnya nggak rusak. Nih jangan lupa nih kanan kiri. Nah kalau udah kayak gini kan ini namanya terkering. Ini masih kering. Coba kita kasih air ya. Kita kasih air teman-teman. Nih supaya mejanya nggak basah kuyup. Ini kita singkirkan dulu alat-alatnya. Nah di bawahnya kan bisa kita sebentar kasih tatakan nih kalau kita mau nyiram pakai air karena memang ini. Nah, ini kebetulan kan juga teh minuman sekaliannya deh, nggak ada airnya pakai teh juga, teh ketemu teh nih. Kita lihat sampai penuh, sampai basah. Nah, ini penuh basah sampai turun lagi ke bawah. Nanti air yang bekasnya itu kita bisa pakai lagi kok. Nih kan akhirnya kan lama-lama kurang padat juga kan, kita kasih lagi. Nah seperti ini teman-teman. Nih coba kita basahin lagi ya, akhirnya kita tampung ya di bawahnya. Nah kalau kita udah sekali nyiram, biasanya yang sudah jalan itu kita tinggal seminggu lagi baru kita siram. Nih sudah jadi. Nah terima kasih. Bila mana video saya bermanfaat, tolong jangan lupa subscribe dan like. Dan memang kalau itu perlu buat penambahan ilmu teman-teman yang lain, silahkan untuk di-share. Tetapi bila mana ilmu kami tidak bermanfaat atau video kami tidak menguntungkan buat teman-teman semuanya, lewatkan saja. Ya anggap semuanya itu nggak ada. Supaya kita enak dan kita pesan sekali lagi, selama kita hidup, berbagi itu indah. Berbagi itu tidak merugikan, tetapi rugi kalau kita nggak berbagi. Pesan orang tua saya, kita mempunyai dua tangan, satu tangan untuk diri kita, satu tangan lain untuk membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.